Ya, sepertinya apa yang terjadi tadi malam dengan penurunan yang sangat ekstrim dari Wall Street terkait dengan Nasdaq, S&P 500 ataupun bahkan Dow Jones sepertinya sudah mulai pulih. Walaupun tadi pagi sempat kita lihat ada gejala yang sama dan itu mengalami tekanan juga tentunya terkait dengan pasar Asia. Nah, tapi apa yang selanjutnya akan terjadi dan bagaimana dampak berikutnya dan faktor-faktor apa saja yang perlu kita cermati, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah penurunan yang sangat tajam, yang sangat cepat dari sejak tadi malam dan sangat mempengaruhi pergerakan di sesi Asia pagi ini. Dan salah satunya dipicu oleh valuasi tinggi sehingga akhirnya merosot tajam, padahal kita sudah sempat lihat dalam 2 atau 3 hari terakhir baik Nasdaq ataupun S&P 500 itu mengalami kenaikan. Termasuk saham-saham sektor teknologi tentunya yang dipicu oleh kenaikan dari Tesla ataupun Nvidia. Nah, tapi dengan penurunan tersebut menjadi tanda tanya besar. Apakah ini justru malah menjadikan bubble atau memang koreksi sederhana atau relatif sehat? Kemudian yang kedua adalah datang dari BOJ Minutes yang dirilis tadi pagi, yang ternyata menyimpulkan hal yang sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini kaitannya bahwa BOJ masih tetap terbuka untuk melakukan kenaikan suku bunga secara bertahap, hanya saja menunggu waktu yang tepat dan itu berarti tergantung dari data ekonomi. Kemudian yang ketiga datang dari masalah Amerika-China. Jadi setelah minggu lalu kita dapatkan bertubi-tubi terkait dengan kesepakatan dagang antara Amerika dan China. Di puncaknya adalah pertemuan antara kedua pemimpin negara. Saat ini terjadi bisa dibilang mungkin adalah realisasi dari apa yang disepakati minggu lalu, yaitu keduanya saling menghentikan ataupun bahkan menurunkan beberapa tarif yang memang sangat mengganggu beberapa waktu lalu. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan government shutdown, yang ternyata mau tidak mau kita masih tetap berjalan dalam government shutdown, dan itu berarti rekor terbaru terlama yang tercatat melebihi 2018. Sekarang ini hari ke-36, jadi pecah rekor yang terlama 2018 itu hanya sekitar 35 hari. Jadi tepat waktunya dengan hari ini, berarti kita masih tetap tanda tanya besar apakah yang akan terjadi pada kesepakatan antara kedua partai besar di Amerika. Dan sebagai pengingat, petunjuknya adalah pemilu yang sudah terjadi terkait dengan pemilihan di daerah-daerah ataupun distrik-distrik Amerika yang ternyata menimbulkan satu pemimpin ataupun beberapa pemimpin baru terkait dengan wali kota dari beberapa negara bagian. Dan itu berarti menimbulkan kepercayaan yang beralih dari Republik menjadi ke pendukung ke Demokrat. Dan sepertinya ini cukup menarik ya untuk dilihat ke depan apakah ini akan menjadikan kunci utama untuk dibuka atau reopening apa tidak. Oke, terkait dengan saham yang anjlok, ini masalah valuasi yang relatif tinggi. Kita sudah pernah membahas ini bahwa ada kecenderungan kekhawatiran bahwa suatu waktu itu akan terjadi koreksi ataupun profit taking karena harga yang relatif tinggi juga dikhawatirkan memicu bubble. Nah, seperti yang kemarin sempat saya singgung juga bahwa kondisi bubble ini tergantung dari kondisi fundamentalnya. Kalau memang kenaikan itu dipicu oleh fundamental yang sehat, maka harusnya kenaikan juga relatif sehat, bukan ke arah bubble. Tapi ya, ada pernyataan dari Morgan Stanley dan juga CEO Goldman Sachs yang mengatakan mereka waspada dengan potensi koreksi yang bisa terjadi karena memang dinilai saham-saham sektor teknologi terutama itu mengalami valuasi yang cukup tinggi sehingga mereka menilai ada potensi untuk koreksi sekitar 10 ataupun bahkan 15%. Nah, alhasil dari situ kita sudah melihat tadi malam sempat ada laporan cukup bagus dari Tesla dan juga Nvidia mengalami kenaikan, tapi akhirnya dia merosot dan boom, dia terjadi penurunan yang sangat tajam, memicu penurunan Wall Street secara keseluruhan dan juga termasuk emas yang kembali turun, padahal sudah sempat naik sampai level 4.000. Kemudian juga yang kita lihat dan telah lebih lanjut di sini adalah ada beberapa alasan yang sebetulnya bisa dikategorikan cukup masuk akal. Yang pertama, dan ini juga pernah kita bahas di live streaming hari Senin, kaitannya dengan posisi government shutdown yang masih tetap berlanjut. Kalaupun kita kategorikan dari sejak tanggal 1 Oktober, kenyataannya itu tidak terlalu ditakuti oleh pasar. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kedua, yaitu ya kaitannya dengan dampak dari pertemuan Fed minggu lalu yang sebetulnya secara keseluruhan ataupun secara pidato dari Powell waktu itu justru mengecewakan market terkait dengan ketidakpastian untuk pemangkasan bulan Desember. Nah, hal tersebut belum direspon, bisa dikatakan belum terlihat reaksinya pada pasar dan akhirnya terjadilah tadi malam sebagai akumulasi yang tertunda dari minggu lalu. Kemudian yang ketiga itulah kaitannya dengan kekhawatiran overvaluation atau overvaluasi yang kita kategorikan dengan nilai atau valuasi tinggi
dan artinya harusnya memang secara normal itu akan terjadi koreksi. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan dari pernyataan baik Morgan Stanley ataupun Goldman Sachs, mereka tetap menekankan bahwa penurunan ini adalah bagian dari siklus pasar yang biasanya akan terjadi, yaitu kalau misalkan terjadi kenaikan, maka itu akan diimbangi dengan penurunan ataupun koreksi ataupun profit taking. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan terjadi penurunan, maka akan ada fase di mana dia akan kembali rebound. Nah, posisi ini berarti mengisyaratkan bahwa mereka masih cukup yakin posisinya ini adalah kondisi dari koreksi sehat. Dan berarti kalau memang ternyata siklus yang berulang ini akan terjadi dan dimasukkan lagi dengan posisi bahwa masih ada ketidakpastian dari beberapa hal, termasuk juga mungkin saja Fed bisa saja berubah, terutama kalau misalkan melihat data nanti malam. Kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, kemudian ekspektasi penurunan suku bunga masih tetap akan terbuka. Sehingga itu yang akan mendulang kembali ataupun bahkan menunjang untuk keberhasilan kenaikan, bahkan mungkin untuk rally akhir tahun. Oke, berarti kita lihat di sini dari BOJ Minutes. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah minutes, artinya risalah, bukan terkait dengan keputusan, karena keputusan sudah sempat diumumkan. Dan itu adalah pertemuan BOJ Minutes bulan September. Oke, di bulan September kemarin, pertemuan menunjukkan bahwa ada dua anggota yang berbeda pendapat. Saat itu BOJ memutuskan untuk menahan suku bunga. Dua orang ini kecenderungannya berbeda pandangan dan mereka mendesak untuk kenaikan suku bunga segera. Alasannya karena inflasi yang cukup tinggi di Jepang. Tapi tidak bergeming. Kazuo Ueda mengatakan tidak atau belum pada waktunya, dan dia melihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tetap lambat, sehingga akhirnya mereka mempertimbangkan dinamika inflasi ataupun risiko perdagangan. Risiko perdagangan yang dimaksud ini berarti kaitannya dengan dampak tarif yang diberlakukan oleh Amerika, dan sejauh ini mereka masih wait and see. Jadi kesimpulannya kalau lihat dari apa yang disampaikan, sebetulnya mereka masih tetap membuka diri untuk kenaikan suku bunga, dan mereka menilai bahwa suku bunga real saat ini di Jepang masih relatif lebih rendah. Jadi masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga tersebut. Nah, cuman masalahnya mereka masih tetap menunggu, dan kalau memang ternyata proyeksi ekonomi yang diinginkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi tentunya, dan termasuk juga kenaikan upah, lalu kemudian daya beli yang meningkat, dilanjutkan juga dengan inflasi yang tetap tinggi, maka mau tidak mau mereka tetap akan melakukan itu secara bertahap. So, kira-kira apakah ini akan dapat dukungan dari pemerintahan Takaichi atau tidak? Yang jelas untuk sejauh ini, Takaichi masih menganggap bahwa yang paling penting saat ini adalah memicu ataupun mendorong pertumbuhan. Dan kita baru akan tahu mungkin beberapa waktu ke depan, beberapa minggu ke depan terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Takaichi. Oke, kemudian kita lanjut dengan Amerika dan China yang ternyata saling melakukan pemangkasan ataupun penundaan tarif. Oke, dari Amerika, Trump Executive Orders lalu kemudian dirilis untuk hari ini, untuk berlaku per 10 November. Untuk Amerika mengatakan bahwa secara resmi mereka akan memangkas tarif sekitar 10%, jadi dari 20 menjadi 10% untuk tarif fentanyl dari China. Kemudian juga hal ini dikarenakan ada janji dari Presiden Xi Jinping untuk membatasi ekspor bahan kimia yang terkait dengan produksi fentanyl. Dan tentunya sebagai balasan juga kita melihat China menangguhkan beberapa tarif, termasuk juga tarif yang secara utama itu dilihat secara keseluruhan dia akan tunda sampai 1 tahun ke depan. Cukup menarik ya. Kalau misalkan seperti ini harusnya cukup adem ayem dan kita mungkin melihat tidak ada gangguan kepada inflasi tarif ya. Kemudian juga mereka akan memberlakukan itu 24% dan berlaku per 10 November. Tapi untuk tarif yang 10% itu akan tetap diberlakukan dan akan dipertahankan. Kemudian dari Kementerian Perdagangan China juga akan melakukan penundaan ataupun bahkan menghapus beberapa tarif terkait dengan beberapa produk pertanian Amerika. Kita tinggal tunggu saja ya, apakah ini berarti tanda-tanda yang positif untuk perdamaian ataupun redanya ketegangan dagang antara kedua negara apa tidak. Yang jelas untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa ini selesai. Ini pula yang membuat kenapa indeks saham yang tadinya tergelincir mengikuti apa yang terjadi pada Wall Street di malam hari, justru semua mengalami rebound, termasuk dari Asia. Hang Seng ataupun bahkan Nikkei rebound, termasuk juga Wall Street, Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq. Tapi apakah ini akan menjadi rebound yang permanen atau justru ada gejala lagi untuk terjadinya penurunan seperti yang dikatakan oleh Goldman Sachs ataupun Morgan Stanley? Masih ada ruang untuk penurunan sekitar 10%. Cukup menarik. Sampai saat ini Nikkei sendiri baru turun 2,5%, tapi untuk Dow Jones, S&P 500 mungkin masih cukup kecil ya, dan masih relatif terbatas. Jadi hati-hati, kemungkinan rebound masih relatif terbatas. Tapi mungkin saja nanti malam akan berbeda kalau misalkan data ekonomi itu muncul dengan angka yang relatif
membuka kesempatan untuk penurunan suku bunga. Oke, beralih ke masalah shutdown yang ternyata secara catatan terlihat di sini bahwa sampai detik ini masih hari ke-36 dan melewati rekor tertinggi ataupun terlama di periode 2018. Sebagai pengingat, di tahun 2018 pun itulah fase ataupun masa di mana Presiden Trump masih berkuasa pertama kalinya, di term pertama. Jadi ini harusnya tidak menjadi hal yang mengejutkan, karena posisinya juga masih relatif di pemerintahan yang sama. Nah, dalam hal ini ada perkembangan terbaru terkait dengan kelompok bipartisan. Ini adalah kelompok tengah yang biasanya akan mencoba untuk merangkul dan juga mencoba mencari jalan keluar. Mereka cukup yakin, yang terdiri dari beberapa senator Partai Republik, mereka cukup yakin bahwa mereka bisa mendapatkan dukungan dari beberapa senat Demokrat yang lebih moderat. Tapi ya belum ada putusan apapun, sehingga diharapkan akan muncul setelah pemilu dan sepertinya kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, catatannya dari pemimpin minoritas senat, yaitu Chuck Schumer, dia mengatakan bahwa sampai saat ini mereka menilai harus ada negosiasi yang serius dan Demokrat masih akan membahas terkait dengan perawatan kesehatan yang kita kenal dengan Obamacare yang dikatakan dipotong ataupun anggarannya dipotong. Termasuk juga masalah keringanan pajak. Mereka ingin itu tetap diperpanjang. Kita akan lihat apakah Trump rela untuk melakukan itu atau justru dia akan tetap menyalahkan Demokrat. Sejauh ini yang saya tahu, Demokrat masih tetap menjadi biang keladi ataupun dianggap sebagai biang keladi oleh Donald Trump. Jadi saya rasa kemungkinan untuk mencapai kesepakatan bulat belum tentu akan dalam waktu dekat. Tapi kita tunggu, siapa tahu akan terjadi kejutan. Oke, geopolitik berkait dengan Amerika yang akan menyerang Venezuela, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas juga di hari Senin, tapi ini muncul kembali dari harian New York Times yang mengatakan bahwa ada rencana dan perencanaan tersebut disembunyikan. Masih disembunyikan, belum tahu resultnya seperti apa, tapi pada dasarnya mereka sedang mempertimbangkan konsekuensi yang bisa muncul, terutama terkait dengan dampaknya kepada pasar minyak global. Jadi hati-hati teman-teman, geopolitik mungkin minggu ini masih tetap tidak pasti, sehingga kemungkinan harga minyak masih bisa volatile ataupun bergejolak, termasuk tentunya safe haven. Nah, oke, untuk nanti malam, data-data ekonomi sore hari kita mulai dengan PMI service dari zona Eropa, termasuk juga Inggris, lalu kemudian di malam hari kita punya PR ADP employment. Ingat, inilah menjadi satu-satunya data tenaga kerja yang mungkin bisa dikatakan sebagai pengganti kehadiran NFP, karena NFP hampir bisa dipastikan tidak akan rilis minggu ini. Oke, tolong perhatikan data tersebut itulah diharapkan naik. Jadi mungkin kita akan lihat penguatan kepada sisi US dollar. Tapi kalau misalkan sebaliknya, data relatif lebih rendah, berarti kita akan dapatkan rebound untuk emas, rebound juga untuk pasar saham di malam hari. Karena berarti mendukung untuk ekspektasi penurunan suku bunga tetap akan terjadi di bulan Desember. Dan di malam hari juga, kita punya ISM Service PMI atau yang dikenal dengan ISM Non-Manufacturing PMI. Sebagai pengingat lagi, kalaupun Anda lihat ada versi S&P Global, ada versi ISM, setiap dia muncul satu hari yang bersamaan, maka yang perlu Anda perhatikan itu adalah cukup data versi ISM. Kemudian kita juga akan lihat dari Job Openings yang ternyata ditunda, harusnya kemarin, ternyata baru rilis hari ini, dan juga termasuk crude oil inventory. So, volatility ataupun gejolak kemungkinan bisa terjadi di malam hari.